teman pemilih Sawah Lunto, jumpa lagi dengan saya Ainun dalam program KPU Kota Sawah Lunto Obrolin Yuk. Nah, udah lama banget nih kita nggak ngobrol-ngobrol lagi seputar kepemiluan. Berhubung sekarang itu sudah memasuki 2 bulan pasca hari H Pemilu 14 Februari. Dan sekarang kita akan tampil lagi di layar kaca teman-teman untuk membahas mengenai penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Sawah Lunto. Nah, bersama saya sudah hadir Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Sawah Lunto, Ibu Rika Arnelia. Selamat pagi menjelang siang, Ibu. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi menjelang siang, Ainun. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih semangat kan, Bu, dalam mengawal pemilu 2024 ini? Tetap semangat dan harus semangat. Wow, bagus. Kuncinya adalah tetap semangat dan harus semangat. Oke, baik. Sesuai dengan yang Ainun bilang tadi, bahwa tema kita pada Obrolin Yuk kali ini adalah mengenai penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Sawah Lunto. Berhubung pemilu DPRD itu sudah selesai pada 14 Februari. Nah, sekarang kita akan ngobrol sepanjang 1 jam ke depan bersama narasumber kita mengenai penetapan calon terpilih ini. Kira-kira, Bu, untuk pertama mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa dasar hukum dari penetapan calon terpilih anggota DPRD ini. Jadi untuk penetapan ini, Ainun, kita menggunakan PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2024 itu tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Jadi dasar hukumnya selain daripada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, kita juga menggunakan PKPU nomor 6 tahun 2024. Oke, berarti untuk penetapan ini kita merujuk kepada dasar hukum ini ya, Bu? Benar sekali. Oke, kira-kira itu kapan ya, Bu, kita akan melaksanakan penetapan calon terpilih untuk anggota DPRD Kota Sawah Lunto? Berarti kan untuk anggota DPRD kita ya, KPU Kota Sawah Lunto yang menetapkan. Ya, jadi kalau untuk anggota DPRD Kota Sawah Lunto itu KPU Kota Sawah Lunto yang akan membuatkan SK penetapannya. Nah, itu sesuai dengan tahapan itu yang di PKPU 3 tahun 2022 itu tahapannya itu 3 hari, paling lama 3 hari setelah KPU RI menerima registrasi atau pemberitahuan registrasi dari Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau untuk legislatif ini atau untuk pemilu legislatif ya, itu pemilu legislatif kan seperti kita ketahui itu kan ada 3 ya, Ainun ya, dan teman pemilih semua itu ada pemilu DPRD. DPRD kota ya, kabupaten kota, terus DPRD provinsi, DPRD DPR RI dan DPD. Nah, jadi untuk registrasinya itu akan disampaikan oleh MK itu atau akan diregiskan di bukunya itu tuh pada tanggal 23 April ini. Nah, jadi kalau melihat dari rentang waktu itu, kemungkinan penetapan akan kita laksanakan itu di akhir April, itu kemungkinan. Tetapi kita juga tidak tahu ya perkembangan kondisinya seperti apa, karena kan kita juga lihat untuk sekarang ini kan masih banyak masalah-masalah yang harus diselesaikan dulu. Jadi kita lihat saja nanti situasinya kapan atau seperti apa nanti dari KPU RI rujukannya, mungkin seperti itu. Oke, berarti teman pemilih untuk penetapan calon terpilih ini kita masih menunggu perkembangan mengenai sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Dan untuk perkiraan waktunya mungkin itu bisa saja di akhir April kita akan melakukan penetapan calon terpilih. Nah, teman pilih juga kita beritahukan untuk selalu memantau perkembangan pemilu ini melalui layar kanal YouTube KPU RI yang sekarang sedang melaksanakan sidang ya, Bu ya, sedang sidang sengketa pemilu, dan itu diberitahukan secara terbuka kepada publik semuanya. Jadi kita memang transparan ya. Jadi apapun bentuknya, baik itu sidang sama waktu pada saat penetapan perolehan jumlah kursi waktu di KPU RI itu kan memang tampilkan atau ditayangkan secara live streaming waktu itu. Begitu juga dengan sekarang sidang di MK juga seperti itu. Jadi seluruh masyarakat Indonesia itu dapat memantau perkembangannya seperti apa. Kita bisa tahu nih teman pemilih udah sampai mana tahapannya nih, kita bisa tahu. Betul. Oke, selanjutnya mengenai penetapan kursi. Tadi kan Ibu juga bahas mengenai penetapan kursi anggota DPR. Nah, bagaimana sih metode dalam penetapan kursi anggota DPRD Kota Sawah Lunto ini? Oke.
Kalau untuk metodenya sendiri kita menggunakan KPRI itu menggunakan metode namanya Setlegu. Nah, itu sudah digunakan pertama kali digunakan oleh Indonesia itu pada pemilu tahun 2019 lalu. Oh, jadi pemilu lalu udah. Jadi ini yang untuk pemilu ini yang kedua ya yang akan digunakan dengan metode yang tersebut. Nah, dengan menggunakan metode Setlegu ini, jadi seluruh suara yang suara sah yang diperoleh oleh partai politik itu nanti akan dibagi dengan bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu dimulai dengan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, nanti siapa yang memperoleh hasil bagi yang tertinggi atau terbanyak, jadi itu yang akan memperoleh kursi. Nah, jadi itu untuk metode pembagian kursinya seperti itu. Berarti dengan metode ini kita bisa tahu nih kursi yang didapatkan oleh anggota DPR ini. Betul. Lalu untuk penentuan ketua dan segala macamnya? Kalau untuk penentuan ketua sampai sekarang secara aturan itu nanti ketua itu akan dipilih sampai sekarang ya, aturan yang sampai sekarang ini yang masih berlaku itu ketua itu akan dipilih dari partai politik yang memperoleh suara sah terbanyak. Nah, itu. Jadi masih aturannya seperti itu, tapi tidak tahu kita ke depannya apakah akan ada perubahan aturan atau seperti apa, itu tidak belum bisa kita pastikan sekarang. Tetapi kalau untuk aturan sebelum-sebelumnya dan sampai saat ini masih seperti itu. Jadi ketua akan dipilih dari partai politik yang memperoleh suara sah terbanyak. Oke, berarti itu masih menjadi patokan sampai Ya, saat ini. benar. Dan kita juga tidak tahu perkembangan kedepannya seperti Betul. apa. Tadi metode apa namanya, Bu? Setlegu. Itu dari bahasa mana, Bu? Mungkin boleh dikasih tahu juga ke teman pemilih ini, pengucapannya itu agak sulit ya. Jadi Setlegu itu bukan dari bahasa ya, tetapi itu diambil dari diambil dari nama penemunya, metodenya. Nama penemu si metode penemunya, ini. Iya betul, gitu. Oke, teman-teman jangan lupa ya, namanya itu adalah Setlegu. Penggalan nama ya. Penggalan nama. namanya. Benar. Oke, bicara mengenai anggota parlemen atau anggota DPR, DPRD, DPRD provinsi, tentu kita sebagai perempuan ini juga ingin terwakilkan suara kita. Nah, kira-kira berapa persen keterwakilan perempuan pada kursi parlemen di Kota Sawalunto ini, Bu? Oke, terkait dengan persentase keterwakilan kursi perempuan untuk di parlemen itu secara aturan itu tidak ada. Tidak ada. Tetapi yang diatur itu adalah jumlah calegnya. Persentase keterwakilan perempuan yang akan yang dicalegkan atau yang akan dicalonkan. Nah, itu pada saat pencalonan. Jadi itu minimal 30% dari jumlah caleg yang ada oleh partai politik itu. Misal seperti kalau untuk di Sawalunto itu kan 20 kursi ya. 20 kursi untuk keseluruhan, berarti 30% minimal calegnya itu harus perempuan. Tetapi nanti siapa yang akan duduk, nah itu tidak ada aturannya, minimalnya berapa itu tidak ada. Tetapi secara itu ya seperti Ainun katakan tadi ya, perempuan, dan kita punya privilege tersendiri ya. Iya, benar. Kita juga pengennya punya keterwakilan yang banyak di parlemen, suara-suara perempuan. Suara-suara perempuan bisa bisa diakomodir lah gitu kan ya, karena kan kebutuhan kita berbeda ya dengan laki-laki ya. Dengan kaum Adam. Mungkin kaum Adam tidak mengerti dengan kebutuhan perempuan. Makanya perempuan itu punya privilege tersendiri gitu. Nah, memang ada privilege tersendiri itu pada saat menentukan calon yang akan duduk atau ini partai politik sudah memperoleh kursi nih. Nah, siapa yang akan duduk di situ? Nah, itu ada keteristimewaan perempuan di situ. Misal begini, dalam satu partai itu terdapat 2 calon yang memperoleh suara sah yang sama. Nah, gitu. Nah, kalau seandainya terdapat kondisi seperti itu, berarti yang dilihat itu adalah penyebarannya dulu. Penyebaran suara ini. Ya, dari dua caleg yang memperoleh suara sah yang sama ini, penyebarannya mana yang lebih menyebar? Berarti dia yang duduk seperti itu ya. Nah, kalau seandainya penyebarannya sama nih, misalnya si A dan si B ini suaranya sama, penyebarannya juga sama. Nah, terus untuk menentukan siapa yang duduk itu bagaimana? Dilihat gendernya. Baru dilihat gender. Kalau seandainya si A dan si B ini salah satunya perempuan, maka yang duduk itu perempuan. Wow, sebuah keistimewaan. Itu dia, di situ keistimewaannya perempuan gitu ya. Tetapi kalau untuk jumlah itu tidak ada, maksudnya tidak ada jumlah yang minimal mengikat, gitu, tidak ada aturan yang mengikat. Hanya saja kalau seandainya terjadi kondisi-kondisi tertentu, maka perempuan itu lebih diutamakan, mungkin seperti itu. Bangga sekali menjadi perempuan.
Untuk di Sawalunto sendiri, sepanjang pengetahuan Ibu gitu, berapa sih jumlah caleg perempuan yang terpilih untuk 2024 ini? Nah, kalau sekarang kayaknya kita belum bisa itu dulu ya. Belum bisa spill ya. Belum Masih itu kayaknya rahasia. Untuk surprise aja deh nanti ya. Oke deh, pilih tungguin surprise-nya ya. Ya kalau nggak ada kayak gitu kayaknya nggak asik ya. Iya benar, karena harus full of surprise. Bener. Karena kita masih ngomong mengenai perempuan, nah menurut Ibu sendiri kira-kira keinginan dan motivasi perempuan itu untuk maju pada pemilu ini tinggi atau gimana gitu loh? Karena ya sama-sama kita lihat kadang-kadang perempuan juga dapat privilege tertentu, terus dia juga mendapatkan kesempatan yang sama sebenarnya dengan para kaum laki-laki gitu loh. Kira-kira tinggi nggak ya motivasinya untuk maju bertarung di pemilu ini gitu? Kalau untuk minat kayaknya cukup tinggi. Cuma saya pribadi ya, kita ya sebagai perempuan mungkin menghimbau juga kepada perempuan-perempuan khususnya untuk di Kota Sawalunto, keinginan kita itu harus kita barengi dengan SDM. Benar sekali. Nah, harus kita barengi dengan SDM. Karena apa? Karena kita bertarung dengan laki-laki loh, gitu loh. Dengan pria yang kita sama-sama tahu kalau pria itu punya pengalaman, punya apa ya? Istilahnya itu punya langkah atau punya perjalanan yang lebih jauh daripada perempuan. Dan mereka juga memiliki apa ya? Pengetahuan atau ilmu yang mungkin lebih banyak daripada perempuan. Nah, untuk itu perempuan juga dituntut di saat kita ingin bersaing dengan laki-laki, bersaing ini dalam artian positif bersaing dalam artian positif, yang juga tidak melupakan kodrat kita sebagai perempuan, itu kita juga harus meningkatkan SDM kita gitu. Jangan sampai nanti perempuan-perempuan ini hanya sebagai pemenuhan kuota 30% loh gitu loh. 30% caleg, jangan hanya seperti itu, tetapi kita juga harus tunjukkan kalau sebenarnya kita tuh mampu. Iya, kiprah perempuan. Iya, kita juga mampu gitu kan untuk berkontestasi di ajang politik gitu ya. Istilahnya itu tuh bisa kita itu duduk di legislatif untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi perempuan seperti itu. Jadi memang kuncinya itu SDM, Ainun. Jadi sekali, memang di samping keinginan, di samping minat tadi yang tinggi, kita juga harus membarenginya dengan SDM kita dalam artian ilmu, pengetahuan kita dan segala macamnya seperti itu. Oke, berarti untuk minat cukup tinggi ya di kota kita ini, cukup dan tinggi. Kita sebagai perempuan harus tahu dan punya motivasi bahwasanya ya kita harus punya pengalaman, ilmu dan mau belajar untuk maju setiap harinya. Betul sekali. Karena suara perempuan itu juga tidak kalah pentingnya loh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Karena kalau kita mau berjujur-jujur, perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Perempuan itu jumlahnya lebih banyak daripada lelaki. Tapi ya itu tadi istilahnya SDM-nya lagi yang perlu juga kita tingkatkan tanpa kita menyampingkan kodrat kita sebagai perempuan. Benar sekali. Perempuan berdaya lah pokoknya ya. Betul. Apalagi nih Bu, kira-kira yang mau Ibu sampaikan kepada teman pemilih terkait dengan penetapan calon terpilih yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini? Ya, yang ingin saya sampaikan, jadi kalau untuk waktu sepertinya untuk penetapan ini kita menunggu saja, kita tunggu dulu ya, kita tunggu dulu kapan waktunya akan kita tetapkan, tetapi yang pasti itu paling lama 3 hari setelah KPU RI menerima surat pemberitahuan registrasi dari Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi kemungkinan itu di akhir bulan, itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua, untuk Kota Sawalunto mungkin ini informasi Ainun ya. Untuk Kota Sawalunto sendiri alhamdulillah kita tidak ada gugatan PHPU ke MK untuk legislatif. Wow, alhamdulillah. Jadi istilahnya besok kalaupun surat registrasi itu sudah masuk dan itu sudah bisa kita langsung eksekusi untuk penetapan ya sesuai dengan tahapannya. Dan untuk PHPU alhamdulillah kita tidak ada sengketa untuk di MK. Dan untuk pelaksanaan pemilu sendiri Ainun, saya mewakili dari KPU Kota Sawalunto, mungkin teman pemilih semua ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pemilih khususnya di Kota Sawalunto dan seluruh masyarakat Kota Sawalunto dan juga stakeholder di Kota Sawalunto yang telah membantu menyukseskan pelaksanaan pemilu tahun 2024 sehingga bisa berjalan dengan aman,
sukses dan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan, Iya, tanpa benar. adanya Gangguan yang konflik, berarti, iya. bakar-bakaran dan segala macam. Alhamdulillah semuanya kondusif, Damai ya Bu ya. damai, alhamdulillah, dan itu semuanya lancar, dan itu tidak terlepas Ainun, itu Iya. pasti tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh pihak, baik itu TNI, Polri, pemerintah Stakeholder, kota, iya. ya, dan pihak-pihak lainnya. Itu saya juga mengucapkan terima kasih, dan begitu juga terima kasih yang sangat-sangat tinggi kami ucapkan kepada seluruh badan ad hoc Iya. penyelenggara pemilu tahun Pahlawan demokrasi ya Bu ya. 2024. Benar itu pengukir sejarah itu kan teman-teman badan ad hoc, mulai dari PPK, PPS dan KPPS, dan begitu juga dengan Pantarlih gitu. Dan mudah-mudahan ke depan kita kan Iya. juga akan melaksanakan pilkada ya, Iya, benar. melaksanakan pemilihan kepala daerah, dan mudah-mudahan kesuksesan ini bisa terulang pada saat pilkada nanti gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga nanti pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan di November ya Bu Iya, ya. 27 November. 27 November 2024 ini berjalan lancar, sukses, aman dan damai sebagaimana pelaksanaan pemilu 2024. Amin, amin. Dan semoga beberapa kesalahan tidak akan terulang lagi di pilkada 2024 Amin ini. ya rabbal alamin. Mungkin teman pemilih sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini pada sesi episode 17 ini. Nah, itu tadi kesimpulan dari beberapa hal yang udah kita bicarain pada episode 17 ini. Jangan lupa tonton terus Obrolin Yuk episode berikut-berikutnya mengenai hal-hal lain yang seru pada kepemiluan. Dan ya mungkin udah 1 jam lebih juga ya Bu ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya informasi kepemiluan ini kepada teman-teman yang lainnya. Oh, ini informasi juga Bu kepada teman-teman pemilih dimanapun berada, khususnya di Kota Sawalunto. Karena kita dari KPU Kota Sawalunto selalu melaksanakan sosialisasi melalui media sosial. Nah, kita itu masih melaksanakan program KPU Beritahu dan Pemilih Berseru. Jadi ini merupakan kuis interaktif yang kita berikan kepada teman pemilih di Kota Sawalunto, dan nanti itu akan ada hadiah souvenir dari KPU Kota Sawalunto kepada teman pemilih yang mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Nah, kuis ini dilaksanakan setiap hari Rabu. Jadi dikasih dulu tuh materinya kepada teman pemilih, lalu nanti akan diberikan pertanyaan oleh admin kita di media sosial, dan nanti pemenangnya akan di-spin dan berhak mendapatkan hadiah menarik nih dari KPU Kota Sawalunto. Pasti menarik lah ya hadiahnya. Sangat menarik. Dan sekarang itu hadiahnya wow, estetik sekali. Bener ya. Gen Z sekali ini hadiahnya. Jadi kita himbau teman-teman, ayo berame-rame ikut nih program KPU Beritahu dan Pemilih Berseru setiap hari Rabu di media sosial KPU Kota Sawalunto. Mungkin ada lagi yang mau Ibu sampaikan? Sepertinya itu deh. Cukup ya. Cukup ya. Tetap semangat dan harus semangat. Ingat guys, kuncinya adalah tetap semangat dan harus semangat. Oke, sekian dulu Obrolin Yuk episode 17 kali ini. Saya host Ainun Mardiah, dan bintang tamu kita atau narasumber kita Ibu Rika Arnelia undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Obrolin Yuk episode berikutnya. Dadah.